Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri EM Hulema dengan NIM 55522101160 serta rekan saya Nopal Al-Fajri dengan NIM 55522101050. Kami akan membahas dedication usefulness approach to financial reporting, yaitu pendekatan kegunaan keputusan untuk pelaporan keuangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu, Ibu Hajah Lia Usliawati, SEMSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Decision usefulness versus stewardship, yaitu dua konsep yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam akuntansi. Nah, apa saja sih yang membedakan keduanya itu? Kayak kita bahas yang pertama itu adalah decision usefulness, yaitu untuk pengambilan keputusan. Konsep yang menekankan bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Kemudian fokus utama dari decision usefulness ini adalah menyediakan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan waktu tepat kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, manajemen, kemudian dan lain sebagainya. Lalu tujuan utamanya itu laporan keuangan berdasarkan konsep ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan. Kemudian dari stewardship, yaitu kepemilikan dan pengelolaan aset. Konsep yang menekankan bahwa laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat yang mengawasi dan mengendalikan bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelola aset perusahaan yang dimiliki oleh pemiliknya atau stakeholder. Fokus utamanya itu memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas aset perusahaan dan bahwa mereka tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Adapun tujuan utamanya itu laporan keuangan berdasarkan konsep ini memberikan transparansi terkait dengan bagaimana manajemen telah menjalankan tugas pengelolaan aset perusahaan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa decision usefulness lebih berfokus pada memberikan informasi kepada pemangku kepentingan untuk membantu perusahaan membuat keputusan investasi dan kredit. Nah, sementara stewardship ini lebih berfokus pada mengawasi dan memastikan integritas manajemen dalam pengelolaan aset perusahaan. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menyediakan informasi yang relevan untuk berbagai pemangku kepentingan dalam konteks pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah teori single person decision, yaitu seseorang individu yang mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini mengaku bahwa probabilitas keadaan tidak lagi objektif karena berada dalam kondisi ideal dan menetapkan prosedur formal di mana individu dapat membuat keputusan terbaik dengan memilih dari sekumpulan tindakan alternatif. Prosedur ini memungkinkan informasi tambahan diperoleh untuk merevisi penilaian subjektif, mengambil keputusan atas probabilitas dari apa yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat. Contohnya yaitu probabilitas keadaan alam. Lalu teori keputusan ini relevan dengan akuntansi. Kenapa? Karena laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang berguna untuk banyak keputusan. Sistem informasi menentukan persyaratan pada setiap state of nature, probabilitas objektif dari setiap item, bukti laporan keuangan yang mungkin ada. Informasi adalah bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Selanjutnya yaitu adalah the rational risk-averse investor. Konsep individu rasional secara sederhana berarti bahwa dalam pembuatan keputusan, tindakan yang dipilih adalah yang memiliki manfaat tertinggi. Nah, ini adalah grafik risk-averse, teman-teman bisa lihat. Jadi, ketika semakin besar keuntungan, utilitas yang didapat maka akan semakin kecil. Kemudian diversifikasi portofolio.
yaitu strategi investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan dana investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan yang berbeda. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk menghindari terlalu terpaku pada satu aset atau sektor tertentu, sehingga jika kinerja salah satu aset turun, potensi kerugian keseluruhan portofolio dapat dikurangi. Nah, poin penting dari diversifikasi portofolio itu ada alokasi aset yang seimbang, kemudian korelasi aset, manajemen risiko, tujuan dan toleransi risiko, rebalancing, dan profesionalisme. Nah, penting banget untuk diingat bahwa diversifikasi ini tidak menjamin keuntungan atau melindungi sepenuhnya dari kerugian investasi. Jadi harus selalu konsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Baik, berikutnya yaitu akuntansi internasional. Nah, akuntansi ini ada di setiap negara di dunia, baik itu di benua Eropa, Amerika, Asia, bahkan di Antartika pun ada akuntansi. Namun, perkembangan tersebut berbeda di tiap negaranya. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di suatu negara. Yang pertama yaitu ada tingkat pendidikan. Negara-negara dengan populasi yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki sistem akuntansi yang lebih maju. Kemudian sistem politik. Nah, sistem akuntansi di suatu negara dengan perekonomian yang dikendalikan secara terpusat akan berbeda dengan perekonomian yang berbasis pasar terbuka. Selanjutnya, sistem hukum. Nah, sejauh mana peraturan di suatu negara menentukan praktik akuntansi akan mempengaruhi kekuatan profesi akuntan di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi. Nah, negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang rendah secara relatif akan kurang membutuhkan sistem akuntansi yang kompleks dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonominya yang lebih tinggi. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan bagi para pengguna asing. Nah, seperti yang kita tahu, ada banyak perusahaan yang memiliki kantor di luar negeri. Nah, hal itu membuat perusahaan tersebut juga harus menerbitkan laporan keuangan bagi perusahaan mereka yang ada di luar negeri dan juga para penggunanya. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan mengirimkan serangkaian laporan keuangan yang sama ke semua pengguna baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Atau perusahaan juga dapat menerjemahkan laporan keuangan bagi pengguna di luar negeri dalam bahasa serta mata uang yang digunakan di negara yang dituju. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menyusun 2 rangkaian laporan keuangan yang disesuaikan dengan bahasa, mata uang, dan juga prinsip akuntansi di negara asal serta di negara tujuan. Atau agar lebih sederhana, perusahaan dapat menyusun serangkaian laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima di seluruh dunia yaitu IFRS. Nah, karena IFRS sudah pernah dibahas sebelumnya, maka pembahasan saat ini akan lebih fokus kepada organisasi yang menaunginya yaitu IFRS Foundation. Nah, di sini ditampilkan struktur organisasi dari IFRS Foundation. Di paling atas ada Dewan Pemantau yang bertugas menyetujui dan mengawasi pengurus. Kemudian IFRS Foundation sendiri yang beranggotakan 22 pengurus yang bertugas menentukan, mengawasi, dan menggalang pendanaan. Nah, IFRS Foundation ini menunjuk 16 anggota IASB yang bertugas menetapkan agenda teknis, menyetujui standar, draft exposure, dan interpretasi. Selain itu, juga menunjuk 14 anggota dari IFRS Interpretation Committee yang bertugas mengeluarkan interpretasi-interpretasi mengenai penerapan IFRS dan mengembangkan amandemen-amandemen. Nah, selain itu juga terdapat IFRS Advisory Council, Accounting Standards Advisory Forum atau OSAF, dan kelompok kerja. Kemudian ada IOSCO atau International Organization of Securities Commissions yang merupakan asosiasi dari organisasi-organisasi yang meregulasi pasar sekuritas dan kontrak kerja antar negara di dunia. Nah, Indonesia sendiri diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat dengan OJK.
Peran dari IOSCO ini adalah membantu para anggotanya mengembangkan standar regulasi yang tinggi dan berfungsi sebagai forum bagi regulator-regulator nasional untuk saling bekerja sama satu sama lain, serta dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Berikutnya yaitu kegunaan atau manfaat dari International Accounting Standards atau IAS. Yang pertama yaitu sebagai ketentuan nasional. Nah, maksudnya IFRS ini digunakan sebagai standar akuntansi di negara tersebut. Kedua, sebagai dasar bagi beberapa atau seluruh ketentuan nasional. Contohnya yaitu ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan hasil konvergensi IFRS di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur internasional bagi negara-negara yang mengembangkan ketentuannya sendiri, contohnya yaitu ada USGAP. Yang keempat yaitu oleh pihak-pihak yang berwenang untuk perusahaan-perusahaan domestik dan asing, serta yang kelima oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada standards overload atau kelebihan standar. Nah, sekitar 95% atau mayoritas dari seluruh perusahaan di dunia termasuk ke dalam kategori UMKM atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Small and Medium Size Enterprise, disingkat SMS. Nah, SMS ini perlu standar akuntansi yang lebih sederhana daripada IFRS yang lengkap. Sehingga pada tahun 2009, IASB atau International Accounting Standards Board mempublikasikan IFRS versi UMKM yang diberi nama IFRS for SMEs. Nah, pernyataan tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan IFRS lengkap, diantaranya yaitu yang pertama meniadakan topik-topik dalam IFRS yang tidak relevan dengan SME, kemudian memungkinkan adanya opsi yang lebih mudah jika IFRS memperbolehkan pemilihan kebijakan akuntansi, kemudian menyederhanakan banyak prinsip yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, serta yang terakhir menuntut adanya pengungkapan yang secara signifikan lebih sedikit. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.